Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sharing ilmu, berbagi ilmu dan pengalaman berkaitan dengan pengujian peralatan listrik pada pembangkit listrik, baik PLTU, PLTG, PLTA, PLTP maupun pembangkit listrik yang lainnya. Nah, di sini tema yang saya munculkan di sini adalah bahwa pekerja-pekerja dalam bidang pembangkit listrik, terutama di sini engineer, yang kedua teknisi, yang ketiga operator, supervisor, baik teknisi HAR maupun unit, planner, ya, ini harus memahami tentang pengujian peralatan listrik pada pembangkit listrik ini. Untuk biodata, ya ini saya sampaikan biodata saya. Kalau ada yang belum jelas nanti silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya nanti bisa kita bahas bersama sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran. Nah, tujuan dari penyampaian materi ini adalah menjelaskan sesuatu yang mungkin sebelumnya masih belum jelas. Sebelum menonton video ini mungkin Anda masih bingung nih. Apa saja sih peralatan listrik yang ada di pembangkit ini yang perlu diuji, yang perlu untuk diukur, ya, untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Nah, ini nanti mungkin Anda masih merasa bingung atau mungkin belum kompeten ini. Mungkin masih baru, jadi teknisi masih baru, belum lama. Jadi operator juga belum lama, jadi engineer ya, belum mempunyai pengalaman yang cukup banyak, sehingga nanti harapannya setelah Anda menonton video ini, Anda akan menjadi lebih jelas, lebih clear ya, dan yang jelas nanti akan menambah kompetensi. Nah, kita awali ya dari bidang pekerjaan ya, di bidang teknik. Itu secara umum ada beberapa pekerjaan ya. Pekerjaan pertama tentu saja pekerjaan engineering yang dilakukan oleh engineer. Apa pekerjaan engineer? Engineer itu adalah perencana tentang kondisi mesin ya dan peralatan yang ada di industri pembangkit. Ya, merencanakan untuk pembangkit PLTU nanti ya, kalau engineer listrik yang merencanakan tentang kelistrikannya. Mulai dari generatornya ya, terus nanti motor-motornya, trafonya, instalasi listriknya, panel tegangan menengahnya, feedernya, catu dayanya, eksitasinya dan lain sebagainya. Ini tugasnya engineer, yaitu merencanakan. Merencanakannya. Engineer itu pemilik dari peralatan. Sehingga memang tugasnya lebih berat, lebih banyak di depan meja untuk merencanakan segala sesuatunya. Termasuk nanti merencanakan bagaimana nanti SOP-nya. Bagaimana nanti operator itu bekerja. Bagaimana nanti maintenance-nya seperti apa. Itu nanti yang merencanakan adalah engineer. Yang kedua adalah procurement. Procurement itu tugasnya sebenarnya bukan engineer, bukan tentang teknik di sini ya, tetapi pendukung, di mana nanti procurement tugasnya adalah mengadakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh engineer ini. Oh, dia butuh pompa, butuh motor listrik, ukurannya sekian kW, butuh trafo, butuh bearing, butuh kabel bawah tanah, butuh kabel udara, butuh kabel tray, butuh PLC, butuh DCS, dan lain sebagainya. Procurement nanti mengadakan.
Yang ketiga adalah construction atau installation. Setelah nanti direncanakan, ya, peralatannya sudah disediakan, selanjutnya nanti melakukan instalasi, pemasangan. Nah, biasanya kalau di pekerjaan baru nanti ada proses namanya EPC, engineering, procurement, dan construction. Kalau sistemnya sudah jadi, pembangkitnya sudah jadi, nanti dilanjutkan dengan yang operation dan maintenance. Nah, di dalam EPC nanti dilanjutkan pada pekerjaan berikutnya, testing dan commissioning. Nah, nanti kita akan membahas di testingnya, baik testing peralatan baru maupun peralatan yang sudah berjalan, supaya nanti bisa dipastikan peralatan ini bisa beroperasi dengan baik selama dalam kurun waktu yang kita rencanakan. Siapa yang merencanakan? Ya planner nanti. Nah, planner nanti membuat perencanaan kapan nanti suatu mesin di pembangkit itu dilakukan overhaul. Overhaul ringan, overhaul menengah maupun overhaul berat. Nah, ada yang dasarnya nanti pakai manual book dari pabriknya, ada yang berdasarkan nanti pengalaman di lapangan, ada yang dasarnya juga nanti dari rekomendasi para ahli yang terjun di bidang dunia pembangkitan. Nah, yang berikutnya adalah operasi. Operasi, ya. Ini gambarannya begini. Ini adalah engineer-nya, ini adalah teknisinya, ini nanti adalah operator, operator yang ada di DCS ataupun yang ada di control room, ya. Nanti ada operator di lapangan yang melakukan operasi pada unit pembangkit. Nah, ini adalah pengecekan-pengecekan yang perlu dilakukan. Nah, setelah operation secara rutin nanti supaya sistem peralatan yang ada di pembangkit ini bisa berjalan dengan baik, perlu adanya manajemen perawatan atau maintenance, atau istilah dalam bahasa Indonesia adalah pemeliharaan. Nah, ini adalah beberapa bagian yang sangat penting dalam pekerjaan bidang teknik. Tentu saja sebenarnya ada beberapa bagian lagi, misalkan ada warehouse, yang nanti kaitannya dengan penyimpanan spare part, ya, ataupun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Nanti ada bagian finansial. Tentu saja ini yang memberikan ACC, apakah peralatan ini perlu diadakan atau tidak. Jumlahnya berapa, ini nanti finansial yang memutuskan. Tentu saja nanti ada koordinasi dengan pihak-pihak lain, ya. Karena kalau di industri mesti kompleks. Ada bagian produksi, ada bagian engineering, ada bagian maintenance, ada bagian financial, ada bagian SDM, dan lain sebagainya. Nanti tergantung dari manajemen yang ada di perusahaan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya, pekerjaannya seperti apa. Nah, untuk bekerja itu dibutuhkan kompetensi. Jadi nanti engineer-nya harus kompeten, teknisinya juga harus kompeten, dan operatornya juga harus kompeten. Nah, apa itu kompetensi, ya? Kompetensi di sini dijelaskan bahwa yang disebut dengan kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Jadi nanti engineer mampu, teknisi mampu, operatornya mampu. Nah, dikatakan mampu, ya, apabila apa? Landasannya adalah pertama, punya pengetahuan. Punya pengetahuan yang cukup. Yang kedua, punya keterampilan yang cukup. Yang ketiga, mempunyai sikap kerja. Nah, ketiga-tiganya ini menyatu, ya, terintegrasi pada sebuah kemampuan yang dimiliki oleh siapa? Engineer, teknisi, dan operator. Sehingga nanti pekerjaan di bidang pembangkit tenaga listrik mampu menghasilkan listrik yang berkualitas. Nah, nanti untuk masalah kualitas tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit nanti akan saya buat videonya sendiri, ya. Silakan nanti bisa dicek. Apa sih kriteria listrik yang berkualitas? Nah, kompetensi ini tadi dasarnya apa? Dasarnya standar, ya, bukan pada penilaian oleh pihak-pihak yang tidak memahami tentang standar. Ada standarnya. Nah, kompetensi ini bisa diobservasi. Pengetahuan nanti cara mengobservasinya seperti apa. Keterampilan seperti apa. Sikap seperti apa. Nanti kita lihat gimana sih cara mengobservasinya.
Nah, oleh karena itu orang yang kompeten ditunjukkan nanti dengan sertifikasi kompetensi. Nah, sebenarnya nanti untuk profesi ada juga nanti sertifikasi profesi. Seperti engineer, nanti harus punya sertifikasi profesi. Apa itu? Lulus dari profesi engineer atau insinyur kalau di Indonesia. Sehingga nanti untuk engineer wajib punya gelar insinyur, IR. Kalau teknisi punya sertifikasi kompetensi. Operator sama, punya sertifikasi kompetensi. Kompetensi level 1, level 2, level 3. Kalau teknisi sama ya, teknisi level 1, level 2, level 3. Kalau engineer gimana? Engineer mestinya sudah punya sertifikasi profesi sebagai seorang insinyur. Nah, kita lihat di sini ya. Konsep kompetensi, kemampuan atau kompetensi ini merupakan integrasi antara apa? Antara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ada beberapa yang menambahkan, orang dikatakan kompeten kalau punya pengalaman. Sebagai seorang lulusan dari dunia pendidikan, lulusan SMK, lulusan D1, D2, D3, D4, S1, S2, itu kalau belum pernah bekerja, ya belum dikatakan kompeten. Walaupun pengetahuannya tinggi, keterampilannya tinggi, sikapnya bagus, tapi belum punya pengalaman. Ya. Sehingga ada beberapa pendapat yang mengatakan orang dikatakan kompeten juga butuh pengalaman. Yang berikutnya, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dibutuhkan leadership. Orang dikatakan punya kompetensi, selain punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap kerja, punya pengalaman, karena pekerjaan di bidang pembangkit itu tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kerja tim, maka di sini dibutuhkan kemampuan leadership. Nah, yang berikutnya dibutuhkan juga kadang-kadang inovasi. Kemampuan untuk menginovasi. Seringkali terjadi banyak permasalahan-permasalahan yang perlu kita pemikiran-pemikiran inovasi. Agar apa? Agar sistem bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat ya, masalah knowledge. Gimana sih cara mengukur knowledge? Knowledge itu ada 6 level. Nah, ini tentu saja masing-masing berbeda ya. Untuk operator, untuk teknisi, untuk engineer, ya nanti di sini 6 levelnya ini nanti fokusnya berbeda. Pertama harus tahu dulu. Operator itu harus tahu komponen-komponen yang ada di pembangkit. Komponen kalau di PLTU ada boiler harus ngerti ya. Harus ngerti turbin, generatornya tahu, kondensernya tahu. Kalau di PLTU nanti ngambil airnya dari mana? Ada pompa untuk melakukan pemindahan air laut atau air dari sungai atau danau menuju ke boiler. Kalau air laut nanti ada desalination-nya ya. Atau difilter dulu pakai reverse osmosis. Nah, ini harus tahu dulu. Pertama tahu komponen-komponennya apa. Yang berikutnya harus paham. Oh, yang namanya generator itu mesin untuk merubah dari putaran yang dihasilkan oleh turbin menjadi listrik. Listriknya tegangannya berapa keluarannya? Oh, 11,8. 18,5. 20,5. 24 kV. Ini kV semua. Ini harus ngerti. Harus paham ya. Nah, setelah paham itu nanti harus bisa mengaplikasikan. Misalkan kalau di bidang listrik ya, untuk starting bintang segitiga. Bintang segitiga. Oh, ngerti. Tahu saya untuk starting bintang segitiga tujuannya adalah apa? Motor listrik agar pada saat starting itu arusnya kecil. Paham saya untuk gambar rangkaiannya. Bisa nggak mengaplikasikan nanti kita kalau untuk instalasi ataupun nanti untuk maintenance ya dari peralatan starting bintang segitiga ini. Sehingga nanti harus kita bisa melakukan
implementasi atau aplikasi. Yang berikutnya adalah analisis. Misalkan di sini instalasi listrik bintang segitiga. Kok arusnya besar? Apa ini? Ada yang salah di mana? Melakukan analisis. Berikutnya melakukan evaluasi. Mungkin level kita udah di supervisor, kita ngecek ini pekerjaan dari bawahan kita. Apakah benar yang dirangkai sistem starting motornya menggunakan bintang segitiga? Jangan-jangan kebalik, segitiga bintang. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Nah, harapannya nanti yang namanya pengetahuan itu menghasilkan yang ketiga, level paling tinggi yaitu kreatif atau inovasi. Nah, kita bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam pekerjaan pembangkit listrik agar dapat menghasilkan ya listrik yang berkualitas. Nah, gimana kalau skill? Skill levelnya ada 5. Dimulai dari mana? Yang pertama biasanya orang yang skillnya masih rendah itu membutuhkan imitasi, meniru, melihat contoh. Oh, nyambung kabel, lihat caranya gimana tuh. Oh, masang stop kontak bagaimana? Masang saklar bagaimana? Merangkai starting hubungan bintang segitiga seperti apa? Untuk ngecek vektor grup trafo seperti apa? Meningkat menjadi manipulasi tanpa contoh. Meningkat lagi menjadi presisi tanpa contoh, lancar dan tepat. Meningkat lagi artikulasi, lancar, tepat, akurat dan cepat. Nah, pada level paling tinggi diharapkan nanti sudah spontan dan otomatis. Oh, ini kalau ada seperti ini nggak pas. Nah, ini sudah spontan dan otomatis. Lihat sambungan nggak kenceng, nah ini nanti akan terjadi ngepong. Akan terjadi loss kontak. Nah, ini penting sekali, sudah masuk naturalisasi. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah sikap kerja. Sikap kerja ada 5 tingkatan yang perlu nanti dipupuk terus ya para pekerja baik engineer, teknisi maupun operator. Yang pertama biasanya receiving, menerima. Ini awal-awal, orang bekerja wajar. Yang dikatakan senior diterima, yang dikatakan buku kita terima, yang dikatakan dari standar kita terima. Nah, mungkin setelah kita punya pengalaman, kita bisa menanggapi. Oh, ternyata yang dikatakan senior seperti ini nggak pas. Kalau kita melakukan misalkan operasi seperti ini ya, menaikkan suhu secara cepat, ternyata nanti bisa terjadi transien. Mulai menanggapi, memberikan masukan. Yang ke level ketiga itu adalah bekerja sama. Oh, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya pengetahuan, keterampilan sehingga nanti kita bisa kerja sama dengan teman-teman. Nah, pada level yang keempat diharapkan nanti kita bisa mengatur diri dan disiplin. Selanjutnya nanti ini diharapkan menjadi pola hidup, karakter, profesi. Nah, ini yang penting ya, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu ya, atau mas-mas dan adik-adik ya, berkaitan dengan kompetensi sebagai seorang apa? Engineer, teknisi, dan operator. Yang ada di mana? Yang ada di pembangkit listrik. Sebenarnya ini umum ya, tidak hanya di pembangkit listrik ya, hampir di semua level pekerjaan di bidang elektrikal. Nah, sekarang kita bahas mulai pengujiannya. Mengapa sih kita perlu ada pengujian? Mengapa kita grounding kita perlu uji? Mengapa tahanan isolasi kita perlu uji? Mengapa suhu kita perlu uji? Mengapa partial discharge kita uji? Mengapa rotor generator kita uji? Mengapa statornya juga kita uji? Kabel juga diuji ya. Untuk panel juga diuji, semuanya diuji. Tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah memastikan bahwa sistem ya, yang telah dirancang itu sesuai dengan perencanaan. Sistem yang telah diinstal itu sesuai dengan perencanaan. Oh, ini pembangkitnya sudah diuji, benar enggak ini? Kondisi rotornya, belitanya kuat atau tidak? Tahanan isolasinya sesuai atau tidak? Polaritas indeksnya sesuai atau tidak? Ya, jangan-jangan nanti kalau kita operasikan 3 bulan jebol ya, terbakar. Nah, ini perlu dia uji. Yang kedua untuk memastikan peralatan mampu bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaan. Oh, ini nanti PM-nya
Kalau untuk pembangkit listrik tenaga uap misalkan 4.000 jam ringan, 8.000 jam menengah, 16.000 jam itu yang berat untuk overhaul. Nah, nanti ini tercapai. Jangan sampai baru 2.000 jam perlu nanti PM lagi. Pemeriksaan ringan. Ya, nanti akan terjadi kerugian. Yang ketiga adalah pengujian untuk memastikan peralatan memenuhi standar kerja. Tadi dipastikan, untuk tahanan isolasinya berapa mega ohm. Polaritas indeksnya berapa? Harus lebih dari 2,0. DAR-nya harus lebih besar dari 1,6. Nah, untuk uji-uji yang lain, untuk grounding-nya harus lebih besar dari kurang dari 5 ohm. Jangan lebih besar, ya bahaya. Nah, ini adalah standar-standar yang harus dipenuhi. Nanti untuk isolasinya harus mampu menahan basic insulation levelnya sampai berapa kilovolt. Nah, ini perlu untuk kita uji. Yang berikutnya adalah untuk memastikan bahwa peralatan nanti bisa bekerja secara safety, aman. Sehingga nanti tidak menimbulkan kecelakaan. Yang berikutnya untuk memprediksi maintenance-nya nanti kapan. Jangan sampai nanti ya tanpa diuji kita running sistemnya, ternyata nanti bermasalah. Berikutnya nanti untuk mendapatkan reliability, keandalan, bahwa kita pastikan peralatan kita itu andal. Yang terakhir itu untuk menghindari terjadinya shutdown. Nah, ini bahaya sekali. Apabila nanti di tengah jalan shutdown. Shutdown harus maintain, harus schedule. Tidak boleh tanpa schedule. Karena ruginya sangat besar. Apalagi sampai terjadi kerusakan peralatan, ya shutdown karena kerusakan peralatan. Nah, sekarang kita lihat objek apa yang perlu kita lakukan pengujian. Ini ada banyak ya untuk objek yang kita perlu uji. Yang pertama adalah generatornya. Nah, generator itu komponennya apa aja yang perlu diuji? Ada banyak ya. Di generator sendiri nanti ada rotor, ada stator, ada eksitasi ya, exciternya. Mungkin ada brushnya, sikat. Ada terminal outputnya, ya, ada pendinginannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang perlu kita uji. Berikutnya adalah motor. Ini mohon maaf salah ketik nih, harusnya motor listrik ya. Ini motor listrik. Motor listrik ini motor induksi, ya. Motor induksi biasanya nanti untuk apa? Motor induksi banyak digunakan untuk pompa, untuk kompresor, untuk blower, untuk fan, ya, untuk conveyor, untuk penggerak peralatan-peralatan listrik baik motor AC maupun motor DC. Yang ketiga trafo. Nah, ini penting, trafo itu utama. Baik untuk trafo catu daya, peralatan-peralatan produksi yang ada di generator pembangkitnya maupun untuk trafo daya mengirimkan ke saluran transmisi. Nah, yang keempat apa? Peralatan-peralatan proteksi, relay proteksi, circuit breaker, disconnecting switch, ya, DS, ada LBS, ya, load break switch, ya, terus ada earthing switch dan lain sebagainya. Relay-relay, ya. Nah, ini nanti harus kita uji. Berikutnya adalah panel listrik, baik panel tegangan menengah maupun panel tegangan rendah. Panel tegangan menengahnya seperti apa? Panel tegangan rendahnya seperti apa. Yang berikutnya feeder. Feeder itu apa? Feeder itu ya kabel untuk incoming ya, catu daya pada suatu peralatan listrik ya. Baik nanti feedernya lewat ke trafo ya, dari feeder nanti masuk ke trafo, dari trafo nanti masuk ke panel ya atau genset dan lain sebagainya. Baik yang bawah tanah maupun yang udara. Nah, berikutnya ada baterai atau catu daya di sini. Bisa baterai, bisa aki untuk catu daya, ya, baik untuk UPS maupun peralatan-peralatan proteksi atau mungkin untuk peralatan kontrol. Nah, di sini perlu catu daya. Nah, yang berikutnya adalah peralatan-peralatan yang lain. Misalkan di sini untuk proteksi petirnya seperti apa. Ini nanti perlu kita uji juga. Saya kira itu yang untuk menjadi objek dari peralatan yang perlu kita uji. Nah, apa saja sih yang perlu diuji ya di dalam sistem kelistrikan yang ada di pembangkit. Nah, ini ada beberapa sudah saya buatkan ringkasannya ya.
Ada nomor, ada jenis pengujian, ada fungsi pengujiannya untuk apa, terus di pengujiannya untuk apa di sini. Nah, yang pertama itu adalah di sini ada insulation resistant test atau di industri sering dikenal dengan Mager test atau test Mager. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Di sini sifatnya offline, tidak boleh dalam kondisi online ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui tahanan isolasi pada tegangan rendah sampai tegangan menengah. Jadi nanti harus kita cek ya, baik itu yang tegangan rendah maupun tegangan menengah. Ya, di sini bisa kita lihat di mana yang perlu diuji untuk Mager itu. Generator wajib di Mager, motor ya wajib ya, trafo wajib, feeder wajib, termasuk instalasi tegangan rendah, kabel, baik tegangan menengah maupun tegangan rendahnya. Yang kedua adalah polaritas indeks. Nah, ini hampir mirip dengan Mager. Bedanya nanti polaritas indeks itu pakai 30 dibanding 1 menit. Ya, 30 menit dibanding 1 menit. Nanti di situ akan kelihatan nilai PI-nya berapa. Yang berikutnya ada DAR. Disabsorption of ratio. Rasio penyerapan uap air dan kontaminasi pada belitan, baik pada generator, pada motor maupun trafo. Nah, untuk nomor 2 itu hanya dikhususkan pada peralatan-peralatan listrik yang mempunyai belitan. Kalau seperti feeder sama instalasi tegangan rendah ya tidak perlu pakai tes polaritas indeks dan tes DAR. Sifatnya di sini offline, tidak boleh pada online. Kalau online bahaya ya. Yang ketiga adalah hypotes, yaitu untuk mengetahui kondisi isolasi baru. Ini biasanya untuk kabel ya, hypotes, kabel baru misalkan mau digunakan nanti di hypot dulu untuk mengetahui apakah kabelnya ini secara kualitas itu dari pabrikannya bagus atau tidak. Nanti diuji pakai hypotes. Nah, di sini yang perlu diuji pakai hypotes mulai dari generator, motor, trafo ya, sampai ke feeder. Kabel pun nanti kita uji, baik kabel udara maupun kabel bawah tanah. Yang keempat itu adalah tangan delta test. Nah, tangan delta itu untuk mengetahui kondisi isolasi. Nah, biasanya ini untuk tegangan menengah ke atas. Kalau tegangan rendah tidak perlu pakai tangan delta. Peralatan listrik apa yang perlu dites dengan tangan delta? Yang pertama generator, yang kedua motor, yang ketiga trafo, yang keempat adalah feeder. Ini penting untuk dites pakai tangan delta. Untuk mengetahui apa? Tes isolasi. Jadi antara Mager, polaritas indeks, DAR, hypotes, sama tangan delta itu adalah tes isolasi. Bedanya adalah kalau Mager itu non-destruktif, ya, PI itu non-destruktif. Nah, hypot ini destruktif. Artinya apa? Kalau belitan dari trafo atau kabel itu jelek, itu nanti akan rusak. Sehingga hati-hati untuk tes nomor 3, hypot. Nah, nomor 4 itu tidak merusak, ya, non-destruktif. Nomor 5 itu adalah partial discharge. Ini bisa dilakukan secara offline maupun online untuk mengetahui kondisi isolasi ya untuk tegangan menengah ke atas. Tegangan rendah juga bisa sebenarnya bisa dicek pakai partial discharge ya. Ini bisa di feeder ya, tegangan menengah, bisa di trafo, bisa di motor maupun bisa di generator. Nah, ini banyak digunakan nanti untuk predictive maintenance. Apa itu predictive maintenance? Nanti bisa dilihat video saya pada materi tentang predictive maintenance ya. Berikutnya adalah ERT atau Earth Resistance Test atau tes grounding. Dilakukan bisa dalam keadaan offline maupun online. Untuk ngecek di sini ya. Diceknya di mana? Bisa di grounding generator, grounding motor, grounding trafo, grounding feeder maupun grounding tegangan rendah. Alat ukurnya pakai Earth Resistance Tester. Ya. Dapat dilakukan secara offline maupun online. Nah, standarnya gimana? Standarnya di sini pakai 5 ohm. Harus kurang dari 5 ohm. Yang ketujuh itu adalah micro ohm test. Nah, ini tes untuk mengetahui sambungan antara
lempeng listrik untuk mengetahui apakah ada loss connection atau tidak. Ini perlu dites dengan menggunakan micro ohm. Micro ohm itu yang arus yang sangat kecil. Kok arus, mohon maaf. Tahanan yang sangat kecil. Kalau pakai ohmmeter biasa tidak bisa. Ini pakai karena kecil sekali untuk mengetahui apakah ada loss connection atau tidak, ada bocor atau tidak. Ini semuanya perlu dites, baik di generator, motor, trafo, feeder, ya, instalasi tegangan rendah maupun baterai. Ada kebocoran atau tidak. Yang nomor 8 itu adalah circuit breaker testing. Nah ini kalau circuit breaker peralatan proteksi, ini harus dilakukan secara offline. Tujuannya untuk apa? Untuk ngecek apakah circuit breaker itu dalam kondisi baik atau tidak. Kalau nanti ada tegangan arus melebihi dari settingannya, apakah trip atau tidak? Kalau ada hubung singkat, nanti dia bisa trip atau tidak. Di mana yang perlu diukur? Proteksi generator, proteksi motor, proteksi trafo, proteksi feeder, proteksi instalasi tegangan rendah maupun untuk proteksi dari baterai. Yang ke-9 ya, yaitu proteksi relay dan kalibrasi. Ada circuit breaker yang kontrolnya langsung ya seperti MCB dan MCCB ya, nggak ada pakai relay. Ada juga yang circuit breaker kontrolnya pakai relay. Nah, yang untuk kontrolnya pakai relay, relaynya nanti harus dites dan harus dikalibrasi. Benar enggak sih kalau ada arus gangguan sekian nanti dia memerintahkan circuit breaker untuk trip ya. Nah, pengujiannya sifatnya offline. Tujuannya untuk mengetahui kondisi ya, apakah protective relay itu dalam kondisi baik atau tidak. Nah, biasanya yang menggunakan relay itu adalah peralatan-peralatan yang tegangan menengah ke atas, baik pada generator, motor, trafo maupun feeder. Ini proteksinya. Nah, yang ke-10 adalah pengujian dengan menggunakan infrared termografi. Infrared termografi ini dilakukan secara online. Pada saat mesin menyala, generator nyala, motor jalan, trafo berbeban, ya, feeder juga punya arus maupun tegangan rendah maupun baterai. Tujuannya adalah untuk mengetahui suhu dari peralatan. Nah, dari deteksi suhu ini nanti bisa diperkirakan ya apakah ada masalah atau tidak. Misalkan generator dites, arusnya sekian, tegangannya sekian, tapi kok panas. Nah, nanti bisa dianalisis penyebab panasnya apa. Demikian juga di motor, trafo, feeder ya, tegangan rendah maupun di baterai. Nah, dengan adanya tes ini nanti bisa memprediksi ya, ini masuknya dalam PDM ya. Masalah-masalah apa yang nanti perlu kita sempurnakan. Yang ke-11 adalah DC resistant test. Apa itu DC resistant test? Yaitu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui nilai tahanan dari belitan. Karena di sini belitan dia hanya digunakan untuk belitan generator, motor, dan trafo. Feeder tidak ada belitan, maka nggak perlu dites dengan DC resistant test. Yang berikutnya adalah switch comparison test nomor 12 ya. Untuk apa switch comparison test ini ya? Tes yang digunakan untuk mengetahui kondisi ten ya, belitan atau coil ya, atau winding ya. Misalkan adanya short pada belitan ke belitan atau short ten. Nah, ini perlu dilakukan uji dengan menggunakan switch comparison test. Karena di sini belitan yang dites hanya generator, motor, dan trafo. Yang nomor 13 yaitu ring flux test atau ILCID ya. Apa itu? ILCID yaitu tes yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keseluruhan dari terminal iron core-nya pada motor atau generator. Itu perlu ada ring flux test ya. Nomor 14 yaitu adalah short circuit field turn test. Sifatnya dilakukan secara online ya. Tujuannya adalah untuk apa? Mendeteksi adanya short circuit turn. Adanya hubung singkat pada belitan. Atau kesalahan jumlah turn-nya. Kadang-kadang kalau kita melakukan rewinding itu kadang-kadang ngitung jumlahnya nggak presisi. Harusnya misalkan 118, kita isi 114. Ada 4 selisihnya. Nah, kita cek nanti pakai short circuit field turn test. Tentu saja di sini hanya untuk belitan, yaitu belitan generator dan belitan pada motor. Kalau di motor induksi ya hanya untuk statornya saja. Kalau untuk generator bisa di rotor maupun
statornya. Yang nomor 15 yaitu voltage drop test ya untuk rotor DC. Nah, di sini sifatnya offline ya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi gangguan pada winding rotor DC. Ini untuk rotor DC, baik untuk motor DC maupun generator DC. Yang nomor 16. Yang nomor 16 adalah zero adjustment. Nah, ini biasanya kaitannya dengan brush rocker adjustment. Apa itu zero adjustment ya? Yaitu suatu pengujian yang tujuannya adalah untuk mendeteksi sparking yang terjadi pada karbon brush sikat ya dan komutator pada mesin DC. Ya, ini bisa digunakan di generator. Generator biasanya kan ada eksitasinya. Eksitasi yang teknologi zaman dulu itu pakai brush. Sehingga dikenal brush generator. Baik yang dari luar eksitasinya maupun yang menggunakan permanen magnet ya. Yang berikutnya pada motor yang jenis DC, ini ada komutator dan brush, sehingga nanti perlu untuk dicek. Nah, bagaimana untuk BLDC atau brushless DC motor? Karena nggak punya brush, ya nggak perlu dicek ini. Nomor 17 adalah growler test. Sifatnya offline, ya. Tujuannya adalah untuk apa? Mendeteksi kondisi rotor dengan menginduksi magnetik ke rotor barnya. Nah, tujuannya nanti di sini untuk mengetahui kondisi rotornya seperti apa, baik atau tidak. Ini kadang walaupun ini jarang ya growler test ya, karena rotor itu jarang rusak ya, terutama yang di motor. Kalau yang di generator mungkin bisa rusak. Kalau yang di motor kan rotornya sangat kuat ya, sudah di short jadi satu, di dilas gitu ya. Walaupun demikian kadang-kadang kalau terjadi kerusakan bearing, rotor bisa bersinggungan dengan stator sehingga menyebabkan rotornya rusak. Nah, ini perlu nanti dicek pakai growler test. Kerusakannya seperti apa? Nomor 18 yaitu vibration test. Ini tes mekanik sebenarnya ya, bukan listrik ya, tapi berkaitan dengan peralatan-peralatan listrik. Contohnya misalkan generator, motor atau trafo. Karena vibrasi itu bisa menyebabkan masalah serius pada generator, pada motor maupun trafo. Sehingga di sini perlu dicek pakai peralatan vibration analyzer. Nanti orang-orang mekanik yang lebih paham tentang mekanismenya. Nomor 19 adalah MCA atau Motor Circuit Analysis Test. Nah, ini dapat dilakukan secara online. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi resistan, kondisi impedan, induktan ya, termasuk sudut fasenya. Sehingga nanti bisa kita lakukan untuk perhitungan arus hubung singkatnya, untuk setting pengaman ya, maupun untuk nanti perhitungan efisiensinya. Apakah motor ini masih efisien atau tidak? Kalau efisiensinya sudah turun jauh, ya nanti ya perlu kita ganti dengan motor yang lain atau dilakukan rewinding. Nomor 20 adalah EMI, yaitu Electromagnetic Interference Test. Tujuannya adalah untuk mengetahui kerusakan komponen pada generator dan motor. Nah, ini beberapa merek itu ada yang melakukan EMI. Tidak semua merek motor maupun generator itu ada tes EMI-nya. Salah satu merek yang cukup terkenal menggunakan EMI yaitu merek Doble ya, dan merek-merek yang lain ya. Nomor 21 adalah ESI yaitu Electric or Current Signature Analysis. Sifatnya online ya, tujuannya untuk mengetahui current and voltage signal pada rotor dan statornya. Ini terutama pada generator dan motor. Nah, nomor 22. Nomor 22 adalah TTR atau Transformer Turn Ratio Test. Ini dilakukan secara offline, sesuai dengan namanya hanya dilakukan di trafo. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui rasio lilitan dari trafo. Apakah benar atau belum enggak nih ya? Antara belitan primer dan sekunder ini rasionya ada benar atau tidak. Sehingga nanti bisa menghasilkan tegangan yang sesuai yang kita inginkan. Nomor 23 adalah DGA atau Dissolved Gas Analysis. Ini hanya digunakan untuk trafo yang menggunakan pendingin minyak atau oil. Kalau tipe kering, trafonya tipe kering, tidak pakai pendingin minyak, ya nggak usah pakai DGA. Nah, ini biasanya digunakan untuk trafo daya, trafo yang berdaya besar. Sekarang banyak yang menggunakan trafo itu pendinginnya minyak.
Nah, analisisnya digunakan untuk apa? Untuk menganalisis apakah minyak trafo ini terdapat gas-gas apa saja yang terlarut pada minyak, yang mengkontaminasi. Sehingga nanti bisa dilakukan keputusan apakah nanti perlu dipurifikasi atau tidak gas-gasnya ini. Sehingga nanti kinerja dari minyak trafo ini bisa optimal. Sehingga nanti tidak terjadi kebakaran pada trafo. Karena kalau ada gas-gas, gasnya cukup banyak yang ada di minyak trafo, ini nanti bisa menimbulkan tekanan berlebih. Nah, tekanan berlebih kalau dia tekanannya melebihi dari batas kemampuan dari minyak trafo, maka nanti akan memicu peralatan proteksi ya. Peralatan proteksinya apa? Misalkan relay buhul. Ini relay mekanik ya, bukan relay listrik ya. Sama relay sudden pressure. Nah, ini bisa bekerja. Kalau relay buhul kerja, relay sudden pressure kerja ya maka trafonya mati kan. Maka akan terjadi masalah ya. Listriknya akan padam. Nah, oleh karena harus dicek. Sehingga nanti harus di-maintain ya sebelum terjadi masalah ini ya nanti dilakukan purifikasi. Nomor 24 adalah BDV, breakdown voltage test. Namanya breakdown ya. Ini terjadi hanya untuk trafo saja ya, untuk minyak trafo. Ini untuk mengetahui apakah minyak trafo itu tegangan tembusnya itu masih baik atau tidak. Tentu saja di sini dilakukan di laboratorium, disampel, diambil minyaknya sedikit, nanti diuji di laboratorium apakah minyaknya ini masih bagus atau tidak. Kalau sudah jelek ya nanti ya dipurifikasi, dimurnikan kembali. Ya, atau kalau sudah nggak bisa dimurnikan ya diganti minyaknya. Nomor 25 adalah purification test. Ini juga di trafo ya. Sifatnya offline, tidak boleh dalam kondisi mati ya. Untuk mempurifikasi oil trafo agar kembali menjadi baik. Kembali murni, namanya purifikasi. Menghilangkan kontaminasi ya, pemurnian kembali ya. Nomor 26 itu SG atau specific gravity. Nah, kalau specific gravity ini dilakukan untuk baterai. Ini bisa dilakukan secara online ya, dinyalakan baterainya untuk mengetahui SG dari baterai basah. Sehingga nanti bisa tahu oh ini baterainya sudah mau rusak ya harus diganti ya. Oh ini baterainya perlu untuk penambahan larutan dan lain sebagainya. Nomor 27 adalah baterai charge test ya, yaitu untuk mengetahui kondisi baterai bila diberi beban apakah drop atau tidak tegangannya. Nah, ini penting sekali ya untuk baterai, terutama nanti baterai-baterai untuk relay. Baterai-baterai untuk peralatan proteksi. Jangan sampai nanti pada ada gangguan, relay proteksinya tidak bekerja. Kenapa? Karena baterainya drop. Sehingga nanti perlu dicek dulu ya, pakai baterai charge test. Nomor 28 adalah uji kualitas. Nah, ini juga pada trafo ya. Jadi di sini dilakukan secara online untuk mengetahui ada tidaknya kontaminan dan oksidasi di dalam minyak trafo. Ini mirip dengan dissolved gas analysis. Tapi kalau ini untuk mengetahui jenis gasnya apa. Kalau untuk uji karakteristik untuk mengetahui apakah ada atau tidak. Yang nomor 29 untuk trafo juga di sini adalah uji furan. Dilakukan secara online ya. Tujuannya untuk mengetahui tingkat depolimerisasi atau penurunan kualitas isolasi pada kertas yang ada di trafo. Ya, kertas itu untuk membantu untuk isolasi ya antara belitan yang dimasukkan ke dalam slot pada trafo itu nanti dilapisi dengan kertas. Nah, ini untuk mengetahui kertasnya masih bagus atau tidak. Biasanya nanti diperiksa pakai uji furan. Kalau nanti kertasnya sudah jelek ya nanti dilakukan penggantian ya. Nomor 30 yaitu uji korosif sulfur. Ini pada trafo juga. Sifatnya online untuk mengetahui kandungan sulfur yang merusak isolasi kertas. Nah, ini kalau ada sulfur ya nanti kertasnya akan rusak. Oleh karena itu perlu ada pengecekan apakah sulfurnya itu sudah tinggi atau belum. Nomor 31 untuk trafo juga di sini adalah namanya uji sweep frequency response analysis. Disingkat SFRA. Sifatnya di sini secara offline ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu mengetahui adanya pergeseran pada inti dan belitan.
Jadi antara inti trafo dengan belitan apakah bergeser atau tidak. Nah, kalau bergeser bagaimana? Ya pengaruhnya nanti bisa panas ya. Bisa menimbulkan vibrasi pada trafo. Sehingga di sini perlu dilakukan pengujian SFRA. Nomor 32 untuk trafo juga ya. Di sini yaitu uji OLTC. OLTC itu singkatannya on apa namanya ya? Online tap changer. On-load bukan online, mohon maaf ya. On-load tap changer. Maksudnya on-load tap changer seperti apa? On-load itu artinya berbeban, tap changer itu perubahan sadapan pada trafo. Tap ya. Nah, nanti untuk trafo nanti bisa dilihat ya komponen-komponen trafo sudah saya buatkan videonya, silakan dicari di YouTube ya. Untuk trafo ya. Yang saya jelaskan ya, kuliahnya mesin listrik statik pada pokok bahasan tentang trafo. Itu sudah saya jelaskan lengkap komponen-komponen trafo. Komponen trafo salah satunya adalah OLTC untuk mengubah sadapan atau tap changer baik di sisi primer maupun di sisi sekunder. Kalau di sisi primer misalkan 20 kV kan ya untuk standarnya nanti bisa disesuaikan dipindah ke 19,5 atau 19 atau 18,5 naik ke 20,5, 21, 21,5 dan sebagainya. Nah, di sini nanti tes OLTC tujuannya untuk mengetahui apakah OLTC-nya masih bekerja atau tidak. Yang nomor 33 uji relay buhul, ini pengaman trafo ya, di trafo juga, khusus di trafo untuk mengetahui apakah relay buhulnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nomor 34 uji relay Johnson itu nanti sama di trafo untuk mengetahui apakah trafo relay Johnson ini masih berfungsi atau tidak. 35 relay sudden pressure di trafo ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah relay sudden pressure itu berfungsi atau tidak. Nah, ini tiga-tiganya relay mekanik, bukan relay elektrik. Maksudnya relay mekanik gimana? Di sini dia mendeteksi berdasarkan ada tidaknya gas. Karena di sini kan terletak di dalam minyak trafo. Nah, di minyak trafo itu nanti kalau dia panas, ya ada gas-gas tertentu, dia akan menimbulkan gelembung-gelembung gas. Nah, gelombang gas itu akan menyebabkan tekanan. Nah, tekanan ini kalau sudah melebihi dari kemampuannya, maka akan memutuskan ya membran pada sudden pressure atau relay Johnson. Sehingga nanti trafo tidak meledak. Nah, gimana kalau relay sudden pressure sama relay Johnson-nya tidak dilakukan pengujian, ternyata dia sudah tidak bekerja, banyak trafo yang meledak. Karena apa? Karena sudden pressure-nya, relay sudden pressure-nya tidak bisa bekerja. Saya kira itu ya para engineer, teknisi, operator yang bekerja di bidang pembangkit, ya pembangkit listrik, baik PLTU, PLTG, PLTGU, PLT panas bumi, PLTA, ya, atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar tentang pembangkit tenaga listrik, khususnya adalah pengujian listriknya, ya, ini dapat menjadi referensi bagi Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan di dalam penyampaian atau kekurang jelasan. Monggo kalau ada masukan, kritik, saran maupun pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Semoga dapat menjadi ilmu ya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.